Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Masih dengan tema marmer brownies, kali ini saya bikin dengan oven tangkring dan ini adalah episode terakhir ya teman-teman. Dan mohon maaf untuk teman-teman yang terganggu dengan suara saya atau suara decakan suara saya. Mungkin sebaiknya di mute saja karena saya sudah berusaha untuk supaya tidak berdecak dan supaya suaranya juga enggak seperti bisik-bisik, tapi benar-benar nggak bisa teman-teman. Ini udah setengah jam saya bolak-balik hapus dubbingnya suara saya, tapi tetap hasilnya sama. Kalian lihat teman-teman, ini hasil dari oven tangkring. Cantik banget ya. Dan saya pakai Nutella, tapi kalian tidak harus pakai Nutella. Bisa pakai coklat di sisi yang kalian cairkan atau coklat pasta. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai aja. Kita perlu loyang ukuran 24 cm. Kita olesi dulu dengan Carlo. Kalian bisa bikin sendiri Carlonya, nanti resep saya taruh di box deskripsi ya. Setelah kita olesi lalu kita balik. Kali ini kita akan bikin dengan versi sedikit berbeda. Taruh coklat kompon dan coklat couverture atau coklat kompon saja di atas panci berisi air panas dan kita diamkan dulu. Kita siapkan bahan kering yaitu terigu, susu bubuk dan maizena. Di sini saya pakai terigu protein rendah. Tapi setelah mateng, saya lihat hasilnya kalau dengan oven tangkring sedikit beremah. Jadi mungkin sebaiknya kalian pakai terigu protein sedang saja dan kalian tambahkan dengan sedikit baking powder sekitar setengah sendok teh. Seperti biasa kita saring dulu gula halus yang akan kita pakai. Kita siapkan 8 kuning telur dan juga nanti kita akan pakai putih telur sebanyak 170 gram. Caranya nanti terserah kalian, bisa langsung seperti video saya sebelumnya atau kita buka satu-satu seperti ini. Untuk lebih jelas kalian sebaiknya nonton video-video saya sebelumnya tentang marmer brownies. Pastikan putih telur ini tidak terkena kuning telur ataupun baskom yang kalian pakai ini benar-benar bersih, tidak ada minyak ya atau bekas mentega. Saya pakai Nutella yang akan saya masukkan ke dalam plastik piping bag, tetapi kalian bisa pakai coklat pasta biasa atau coklat blok, coklat di sisi yang kalian cairkan. Susu kental manis kita pakai, jangan di skip ya. Sekarang kita lihat coklat yang tadi kita taruh di atas panci air panas sudah mulai mencair. Kita aduk-aduk dulu agar benar-benar bisa mencair dengan sempurna. Mentega kita akan pakai sekitar 200 hingga 250 gram. Di sini saya hanya pakai 200 gram saja. Kita tambahkan dengan gula halus. Gula halus saya pakai 50 gram karena saya tidak suka manis. Kalau kalian suka manis, tambahkan 70 gram atau 80 gram. Mixer hingga creamy dan sedikit pucat warnanya. Di mesin saya sekitar 5 menit. Kalau kalian pakai mixer tangan bisa 10 menit. Kita masukkan kuning telur satu persatu dan kecepatan mixer kita turunin kecepatan yang paling rendah. Setelah kuning telur tercampur dengan rata, kita masukkan terigu 1 sendok. Kalau kalian pakai mixer tangan, terigunya kalian masukin mungkin 3 tahap. Apabila kalian menggunakan full margarin,
kalian bisa tambahkan dengan vanila. Vanilanya bisa vanila bubuk larung atau vanila cair Johnson. Sekarang kita akan kocok mering, putih telur, dan garam, dan juga perasan jeruk nipis. Menurut saya, air perasan jeruk nipis atau jeruk lemon itu penting ya teman-teman. Bisa diganti dengan cuka masak ataupun dengan cream of tartar, tapi hasilnya tidak secantik dengan jeruk nipis. Mixer dengan kecepatan tinggi. Setelah gula masuk semua, kurang lebih saya mixer sekitar 2 hingga 3 menit ya, sampai kaku berjejak seperti ini. Tapi hasilnya tetap mering, harus halus, mulus, mengkilap, tidak pecah. Ambil sebagian mering, kita campurkan ke adonan telur. Kalian aduk balik saja dengan spatula, jangan di mixer. Ada yang tanya berapa lama Ci harus aduk putih telur ini dalam pencampuran. Saya tidak hitung berapa lama ya. Kalau kalian mau lebih jelas nonton video-video saya sebelumnya. Tapi yang pasti sampai adonannya ini sudah halus, tidak banyak bubbles, tidak bolong-bolong gitu ya. Tidak kasar, bentuknya dia halus. Kurang lebih seperti ini. Kita tuang 1/3 adonan untuk kita beri coklat cair. Karena ini pertama kali saya campur dengan coklat cair adonannya, jadi saya pakai hanya sedikit sekitar 25 gram. Lalu saya tambahkan dengan coklat bubuk sebanyak 5 gram hingga 7 gram ya. Dan ketika saya aduk saya merasa kurang, jadi saya tambahkan coklat cairnya ini sekitar 100 gram. Tapi di video ini kalian lihat mungkin hanya sekitar 50 gram. Walaupun saya sudah masukkan sekitar 100 gram coklat cair, menurut saya coklatnya masih biasa aja ya. Hampir sama seperti kita pakai coklat bubuk. Jadi menurut saya sayang banget coklatnya kalau dicampur ke dalam adonan. Lebih baik coklatnya ini kita piping saja, kita taruh di luar adonan supaya bisa terlihat lebih lumer dan lebih terasa coklatnya. Loyang ini sebelum kita taruh adonan, kita rapikan dulu olesannya. Takutnya ketika menunggu ada minyak yang terlalu berlebihan ataupun kurang ya. Jadi kita rapikan dulu seluruh loyang, baru kita tuang adonan. Cara ini akan memberikan hasil kulit yang tidak bompel-bompel ya. Sekarang kita akan tata adonan coklat dan adonan putih selang-seling. Tapi tatanya seperti apa itu nanti terserah kalian ya. Secantik mungkin yang kalian suka. Sisakan adonan coklat lumayan banyak ya teman-teman. Kalau yang ini sisanya menurut saya terlalu sedikit. Kira-kira 1/4 adonan coklat itu kalian sisakan untuk di atasnya. Dan sebelum kita tuang adonan coklat, kita ratakan dulu adonan putih ini. Sisa adonan coklat kita taruh di atasnya untuk kita bentuk motif marmer. Kalau kemarin kan saya atasnya coklat semua rata. Kali ini kita sedikit saja lalu kita bentuk marmer dengan bantuan garpu ataupun sumpit seperti ini. Setelah itu baru kita taruh atasnya dengan Nutella ataupun selai coklat atau di sisi yang kalian cairkan. Penting kalian ingat kalau kalian cairkan di sisi tidak boleh terlalu cair. Apabila terlalu cair kalian simpan dulu di kulkas.
Kurang lebih seperti ini teman-teman yang cantik ya. Jadi ini adonan coklat di atasnya sedikit lebih banyak. Ini adalah video yang berbeda yang saya buat setelah video tadi. Tuang sedikit-sedikit saja, asal saja kurang lebih seperti ini ya. Biarkan berantakan. Setelah itu kita akan bentuk marmer dengan bantuan garpu. 1 kali putar saja, jangan diputar-putar terus ya. Nanti hasilnya malah jadi jelek. Sebelum kita kasih Nutella, bisa kita ketuk-ketuk dulu agar adonan tidak banyak busa ya. Apabila nanti kalian pakai golden fill atau coklat cair, konsistensinya harus seperti Nutella. Kalau masih cair, kalian simpan dulu di kulkas sebentar. Kita akan panggang dengan oven tangkring, suhunya sekitar 160-170 derajat dan kita panggang sekitar 50 menit. Ini karena saya kasihkan main handphone, suhunya naik sampai ke 180 hampir 190. Jadi ini saya kecilin dulu apinya, tapi ternyata setelah saya kecilin dia malah turun ke 150. Kalau 150 menurut saya kekecilan, jadi saya naikin lagi suhunya paling pas itu 160-170. Kalau tidak rata seperti ini boleh kita buka pintu lalu kita putar ya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Saya tidak bisa videoin waktu keluarin dari oven tangkring karena tangan saya sedikit sakit ya, jadi tidak kuat kalau pegang loyang ini 1 tangan saja. Langsung kita keluarkan dari loyang, panas-panas ya, dan kalian lihat apabila coklat kalian tidak terlalu cair maka tidak akan tenggelam coklatnya. Maksudnya tidak akan menyentuh loyang. Panas-panas langsung kita semprot dengan Wisman cair. Ini saya hanya pakai Wisman. Jadi kalau kita semprot dengan Wisman seperti ini, walaupun kita tidak pakai Wisman di dalam adonan, tapi tetap cake ini akan terasa Wismannya. Langsung kita tutup dengan panci besar seperti ini, biarkan sekitar 1 atau 2 jam. Kalau mau buru-buru 30 menit bisa. Dan ini motif yang sama, kue yang sama, saya pakai coklat cair di dalam adonan, tapi yang ini saya panggang dengan oven listrik. Hasil dengan oven listrik warnanya lebih cantik, lebih cerah. Tapi kalau yang dengan oven tangkring warnanya sedikit lebih eksotik. Tapi nggak masalah, rasanya tetap enak, tidak keras, hanya saja warnanya sedikit lebih gelap. Setelah 1 jam, pancinya ini masih panas ya teman-teman. Ketika kita buka, dia sudah berembun dan cake-nya ini lembut. Kalau kita pencet tuh dia membal gitu teman-teman dan tidak keras. Hanya saja kalau pakai oven tangkring sedikit lebih keras daripada oven listrik. Tapi untuk rasa sama kurang lebih ya teman-teman. Ini yang pakai oven tangkring setelah 1 hari ya teman-teman. Keras tetap. Maksudnya bawahnya tidak lembek ya, tidak menempel. Ada beberapa bagian yang menempel dan itu wajar. Pakai oven listrik pun dia akan sedikit menempel dari dasar tempatnya itu ya. Selesai sudah videonya teman-teman. Semoga untuk kalian yang punya oven tangkring bisa mulai praktek dan tidak perlu ragu. Bisa. Yang penting kalian harus ikuti saran-saran saya, coklat cairnya tidak boleh terlalu cair. Jangan lupa teman-teman kalian baca box deskripsi. Untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.